Selamat datang di Naratif. Di video kali ini kita bakal ngebahas tentang kasus yang masih anget di Indonesia. Kasus dimana kematian dari diplomat Kemlu, yaitu almarhum Arya Daru Pangabuan. Kita bakal ngebahas kasusnya. Oke, di video kali ini kita bakal ngebahas kasus tersebut. Ya, kita santai aja obrolannya, dimana di sini ada beberapa yang kita bahas dari perspektif masing-masing. Berkaitan dengan kasus yang terjadi beberapa minggu ini pada tanggal 7 Juli 2022 dan sampai sekarang itu masih dalam proses penyidikan, teman-teman. Yes. Yang kita tahu Arya Daru ini adalah seorang diplomat muda dari Kemenlu yang memang karirnya sedang melejit. Karirnya sedang melejit dan informasinya akhir bulan ini dia akan diberangkatkan ke Finlandia. Ya, ditugaskan ya ke sana. Oke, ini gue bacain singkat aja ya Bang tentang profil dari diplomat muda Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia, Arya Daru Pangayunan. Dia lahir itu tahun 1986. Dia ini sosoknya cerdas, sopan, berdedikasi tinggi dalam dunia diplomasi. Riwayat pendidikannya itu jurusan HI, Hubungan Internasional, Universitas UGM dari Jogja. Ya. cerdas itu ya. Dan dia sebagai Direktorat Perlindungan Warga Negara Indonesia. Ya, terakhir kan itu tuh. Dan memang kematiannya ini membuat heboh karena ditemukannya dalam kondisi yang tidak wajar. Iya. Nah, ini yang mau Ini kita ada bahas ya. lakban kuning. Kenapa kok bisa menarik perhatian publik nih? Ya. Kematian dari Arya Daru itu ada kaitan dengan lakban kuning. Oke, lakban kuning nih. Karena ditemukannya saat terakhir kali ditemukan jenazahnya itu kepalanya dililit oleh lakban kuning ini. Dari struktur ini nih, ini lakban ini ya. Kalau seandainya ini juga dililitkan, katanya juga kan ada plastik tuh di mukanya, di plastik Di di wajahnya itu baru ditutupin sama lakban. Dan ini sangat-sangat raket banget loh. Ini bukan lakban Ini biasa, kayak isolasi hitam. lakban kain. Lakban ya? hitam ya. Iya, lakban hitam tapi warnanya kuning. Menurut Bang Pepep gimana? Ya, kita bahas santai aja sih. Nah, dari Bang Pep gimana nih? Duluan ya. Mungkin kasusnya kayak semacam kronologi segala macam, mungkin Monozen bisa lihat di artikel di Google lah ya. Kita nggak perlu menjelaskan ulang lagi. Di sini kita mau membagikan apa yang ada di pikiran kita setelah melihat. Kalau gue ngeliat CCTV. Gue analisa gue ngeliat CCTV, ya kan? Jadi itu ada beberapa poin yang janggal menurut gue sih. Gitu. Yang pertama ya, waktu jam yang tertera pada CCTV. Yang pertama itu waktu yang tertera pada CCTV itu kayaknya ada yang di-cut ya. Jadi jam di situ menunjukkan pada saat almarhum itu membuang sampah. Oke, buang sampah itu malam ya. Malam, jam 23:25 detiknya 19 itu dia keluar. Oke. Terus kepotong tuh, langsung 23:25.54. Jadi ada beberapa detik yang hilang. Kemungkinan menurut gue itu pada saat-saat itu si pelaku masuk. Krusialnya malah ya di situ ya. Iya kan, kan juga sebelumnya juga di itu ada muncul yang bapak kos pakai baju. Ya. Oke. Ya kan? Lanjut Bang. Yang kedua, angle CCTV-nya. Kok angle-nya itu ke kamar korbannya agak sedikit potong. Ketutup ya. Tutup. Kayak ditutupin gitu ya. Iya, kayaknya sih memang mungkin memang disengaja posisinya agak dirubah. Menurut gue. Ya. Yang ketiga itu kalau kita lihat itu pada saat almarhum buang sampah, itu kan lampu di teras itu kan dia nyala pakai sensor gerak kan. Jadi pada saat lewat langsung nyala tuh. Tapi pada saat udah keluar ngebuang sampah itu kan lampu lain mati. Tapi lampu di depan kamar korban nih almarhum masih nyala. Nah pada saat almarhum balik
lampu sensor nyala lagi, Oke, tek dari ke depan kamarnya dia. Tapi kalau misalnya diteliti lagi pas almarhum itu keluar kamar, pintu kan nggak tertutup rapat ya. Jadi di sela-sela engsel itu ada kelihatan cahaya lampu. Pada saat almarhum balik masuk kamar, itu tiba-tiba lampu mati tuh kelihatan. Entah itu langsung ditarik sama pelaku, disumpel dengan plastik, aku nggak tahu. Ini menurut gue. Iya. Langsung mati tuh lampu. Gue juga nggak tahu posisi saklar tuh ada di dekat situ apa gimana. Tapi nggak mungkin orang baru balik buang sampah, lu langsung tiba-tiba mati lampu kan? Iya, mungkin kan? Ada penjaga pos nih. Penjaga pos itu katanya jam 1 dia katanya suruh ditelepon. Dia beralibi ditelepon oleh istrinya almarhum. Kalau dari beberapa artikel yang gue dapat ya, telepon katanya suruh ngecek sama korban karena HP-nya nggak bisa dihubungin. Ya, alibinya. Padahal katanya istrinya itu baru ngabarin si penjaga pos ini menjelang subuh. Oke. Oh gitu ya. Ya. Yang berkabarnya itu beda ya. Berarti kan kalau yang kita lihat itu di beberapa media sosial kan dia sempat malamnya nggak pakai baju itu kan. Ya. Penjaga kosnya kan sempat ngintip-ngintip kan. Ya. Nah, habis itu muncul yang satu lagi saat pagi-pagi yang berbarengan subuh. dengan itu subuh apa malam sih itu? Yang dia nggak pakai baju itu? Kayaknya itu malam. Itu malam. Malam. Nah, itu mungkin yang dia beralibi disuruh istrinya, telepon istrinya suruh cek. Oh. Cek. Padahal istri baru nelfon tuh menjelang subuh. Oh gitu. Nah yang terakhir ini dari CCTV ini juga nih congkelan jendela. Iya. Segampang itu tau nggak sih nyongkelnya? Iya. Cuman pakai obeng, Kayak udah dibuka duluan ya. padahal pintunya aja itu dia pakai smart lock. Oke. Asli jendela segampang itu. Jadi menurut gue ya ada keterlibatan dari si orang kosannya. Ya. Gimana? Kemungkinan besar dari CCTV yang gue lihat ada yang itulah banyak hal yang janggal. Mungkin ada keterlibatan orang dalam orang kosan. Oke. Gitu guys, gimana menurut kalian? Oke. Udah bang. Udah itu dari gue. Oke. Kita bahas yang CCTV dulu ya bang ya. Langsung bahas aja ya, perspektif masing-masing juga CCTV. Kalau gua pribadi, emang CCTV-nya itu ada yang lu bilang ada cuttingan. Itu kan bisa jadi di jam krusialnya dia ngelakuin si pembunuh mungkin atau tersangka ini ngelilit itulah ya katanya kan, ngelilit si korban dengan lakban. Iya. Tapi bisa jadi, ini kan perspektif ya. Bisa jadi cuttingannya itu berarti di 3 menit ya? Bilangnya 3 menit dong. Kan tadi lu bilang 21. 23.25 detik 19 sampai 23.25 detik 54. Berapa tadi? 23? 23.25 detik 19. Jadi 23.25 titik 54 tuh langsung. Jadi detik 20 sampai detik 53 tuh hilang. Iya, hilangnya. Gue baru tahu nih. Jadi kayaknya udah tahu nih jadwalnya sih almarhum buang sampah. Iya, bisa jadi ya dari detik itu gue juga mikirnya ke situ sih. Jadi dia emang udah tahu di mana kegiatan tiap hari si korban nih, ya kan? Dan kalau tadi nambahin pendapat lu ya, kan gue juga nonton beberapa channel YouTube nih. Tapi kita bahas CCTV-nya dulu. Ya, di CCTV ini juga terlihat bahwa si Aryan Daru itu masih pakai kemeja. Ya, kemudian celana bahan gitu ya, celana bahan gitu ya. Yang kalau kita nalar aja, kalau dia cowok nih mau tidur, kan nggak mungkin dia itu pada saat itu bukan jam kerja dia nggak jam segitu ya. Maksudnya jam pulangnya mungkin udah dari sore ya kan, atau dia baru pergi keluar kemana gitu ya. Dalam arti kata kalau kita mau tidur laki-laki kan pasti pakai kaos, celana pendek. Gue pribadi nih, ya kan kayak gitu kan? Pulang kerja gue langsung ke koloran ya kan? Yang nyaman lah. Ya kalau pakai celana pendek kaos lah, gitu kan? Walaupun kita belum mandi, walaupun kita belum bersih, pasti udah ganti baju duluan. Karena kan kalau cowok tuh lebih pada gerah ya. Iya. Pakai kemeja apa gerah. Nah,
menurut beberapa informasi dan gue sepakat dengan informasi itu katanya perkiraan. Kalau kita masih pakai baju begitu berarti kan masih ada orang di rumah. Ya. Ya enggak? Ya. Masih ada orang lah. Karena nggak mungkin nih biarpun kita sesama cowok juga, kalaupun ada tamu dan ada teman juga kita nggak mungkin pakai celana pendek, itu pasti pakai celana yang ya sopan lah gitu kan. Apalagi kalau konteksnya itu kosan kecil, lingkupnya gitu kan. Kamar kita nggak bisa yang posisi kita agak sulit. Kalau itu mendingan pakai baju yang rapi aja kan gitu. Nah, jadi dari CCTV yang beredar di media sosial itu terlihat dia masih berpakaian rapi. Berarti ya ada orang. Jadi kalau gue berpikirnya bukan ada orang masuk, tapi memang sebelumnya ada orang yang memang ada di dalam kosan, dia bertamu. Menurut gue gitu kalau terkait CCTV tadi itu ya. Baru dia buang sampah. Iya. Habis makan kali ya. Iya gak sih? Kan ada GoFood. Oh, informasi gitu? Iya, ada informasi itu GoFood. GoFood, nggak tahu dari Shopee Food, nggak tahu GoFood, nggak tahu. Oh, dia pesan makanan gitu ya? Iya, dia pesan makan dulu. Ya itu yang tadi gue bilang itu, yang posisi pada saat buang sampah dia nggak tutup pintu. Iya. Kemungkinan ya ada tamunya. Ada tamu atau ada orang di situ. Oh, memang dia sengaja ya maksudnya udah kebiasaan lah buang sampah doang, mungkin ke depan mungkin dia pintu nggak tutup. Gitu kan. Iya. Dan kalau terkait CCTV, kalau memang ada manipulatif terkait CCTV ya berarti memang ada orang yang memang yang diperkirakan kemungkinan si pelaku bekerja sama dengan pemilik dari CCTV itu, ya kan? Yang mempunyai akses yang mudah untuk terkait CCTV itu, ya enggak? Nah, ya kan? Kalau seandainya memang di jam-jam sore kemudian sampai jam segitu nggak ada orang masuk, otomatis ya kemungkinan pelakunya memang sudah ada di dalam. Kalau terkait CCTV ya. Dan kalau menurut gue mungkin yang tadi orang di dalam tamunya nih, ya emang sengaja kita makan biasa sih bang, dia pulang makan biasa, terus habis itu ya udah di situ dia ditindak sih. Yang jelas sih menurut gue ya pribadi emang orang dekatnya Arya Daru yang kerja bareng. Kalau menurut gue sih lebih kepada orang yang memang tinggal di situ juga. Kalau gue sih kos di situ juga. Kos itu kalau nggak salah itu kosannya eksklusif kan? Ya. Eksklusif, soalnya lihat dari pintunya aja pakai smart lock kan, pintu pagernya gitu. Jadi bisa dibilang ya memang kos-kosan yang lumayan. Pintu pagar. Iya. Pintu kosannya juga. Pintu kosan sama pintu pagar juga. Oh ini pakai akses itu ya? Iya. Kartu ya kalau misalkan ini ya. Atau pakai PIN tuh kalau salah kan. Nah, jadi kalau pendapat gue sih pelakunya ya, atau terkait kejanggalan kematian Arya Daru, kalau gue bilang lebih kepada firasat aja ya. Firasat aja bahwa dia ini mengalami kejadian berkaitan dengan sesuatu hal yang agak menyimpang menurut gue. Lu bahas CCTV-nya masih ada gak? Udah. Okay. Gue masih ada sedikit nih. Soalnya gue dapat informasi juga tuh dari Monozen yang berkomentar di salah satu akun tuh. Bilang kan tadi kan ada cuttingan nih bang di menit 23, 25, 19 sampai 23, 2 54. Nah 54 berarti kan ada cuttingan 20 detik kan lah ya. 30 segitu. Katanya itu disimpan, emang CCTV itu disimpan ke arah disimpan ke apa sih namanya tuh, bukan di VR, bukan di VR katanya. Jadi di sini tuh tulisannya memorinya itu terekamnya itu di kartu. Jadi memory card. Memory card, SIM card pakai kartu gitu, terus jadi dia bukan di VR, artinya itu gampang dicopot sama gampang diedit. Itu CCTV-nya. Ya, sistem udah sekarang gitu. Kalau beli online tuh udah dengan SIM card. Nonton di situ, jadi ya kalau emang niat banget ya bisa dicopot. Bisa jadi ya saat itu ya ganti SIM card, mungkin ganti memorinya, terus ya udah pas lagi kejadian detik itu langsung diedit langsung. Tapi CCTV ada satu ya. Nah itu dia. Soalnya tuh. Iya, soalnya pas pagi yang lagi jongkel itu loh, itu kok itu jelas banget. Jendela kan, tapi pas malam itu kok separuh doang. Iya. Itu dia. Yang gue pertanyakan apakah CCTV itu ada dua? Jadi yang mengarah kepada pagar keluar sama yang mengarah kepada pintu-pintu. Itu gue pertanyaan tuh.
Soalnya kalau memang itu bener cuma satu, berarti satu lagi diedit. DVR tuh kayak yang Harddisk gak sih? Iya kayak harddisk. Gitu kali ya. Ada satu room control gitu Iya, lah. benar. Nah itu bukan disimpan di situ, jadi dengan gampang dicabut, Iya, edit. CCTV yang online doang gitu, yang pasang, yang mau wifi udah bisa lihat dari HP Dari segala HP. macem gitu. Tapi yang jadi pertanyaan memang itu CCTV-nya 1 apa 2 nih? Ya kan? CCTV siapa yang nerima ya pertama kali ya? Nah, Pihak berwenang siapa ya? yang gue juga nggak tahu bisa ke-upload ke media itu gimana ya? Iya kan, jadinya bikin perspektif orang-orang gitu kan. Mm-mm. Yang ini kali itu kali kayak sengaja ya bang. Kayak nggak udah nih full jebret langsung di pengadilan gitu kan CCTV. Ya, jadi nggak spekulasi, Iya, ini spekulasi jadi itu antara kemana-mana. budir atau Dihabisin. dihabisin Atau karena menghabisi diri terkait sendiri. kasus yang beliau itu ya, Ya. tindak Penjualan perdagangan orang. perdagangan orang. TPPO. TPO. Kalian nih, budir atau dihabisin? Lo dulu Ra. Kalau gua sih dihabisin. Memang lo tuh ada kejangannya gimana? Dihabisin. Nah, menurut lu ya nih dari CCTV juga dari smart lock. Oke. Hmm. Smart lock kodenya pasti yang tahu cuma almarhum nih. Dia smart locknya kode sama Finger. finger kan ya? Pasti smart lock pasti ada fingernya Iya, juga. finger kan. Dan ada kartunya juga. Kayak hotel nggak sih? Kayak Kartu. pintu hotel. Aku nggak tahu deh. Nah itu smart lock kan yang kartu itu yang pemiliknya kosan itu pakai itu bukannya? Oh iya. Pokoknya itulah ya, dia punya yang punya akses lewat pintu hanya si almarhum. Hmm. Nah, kalau misalnya bicara jendela, pintu udah pakai smart lock, apakah jendela dia nggak se-safety itu? Maling, iya berarti kan, iya berarti maling lah ya, nggak mungkin sampai kita masuk kosan Pak ini dapat dulu saya apa nggak mungkin ya. Tuh. Ya kan, nah waktu dia ngecongkel atau merusak jendela itu tuh kapan gitu? Nah ini yang jadi perspektif gue nih, Ya betul. ya kan? Jadi gini, Beda menurut gue. betul. Jadi gini penonton ya, Mono Zen, teman-teman semua, Mono Zen. Kalau pendapat gue gini, terkait tadi beberapa hal yang disampaikan sama Bang Pepep, yaitu ada orang yang memang bisa dibilang kenal dengan korban, gitu kan? Ya kan? Kemudian ada kerjasama dengan orang dalam. Ya. Kalau gue agak berbeda. Berbedanya gini, gue juga berkeyakinan ada kejanggalan terkait kematian dari almarhum. Tapi nggak ada sangkut pautnya dengan pemilik kos. Menurut gue nih ya. Ya. Tapi memang orang itu, pelaku itu juga ada di kosan itu. Di lingkungan yang sama. Di lingkungan yang sama. Hmm. Yang bisa dibilang itu juga kenal dengan korban, kenal dengan kehidupan korban, iya. tahu korban, Tahu waktu dan sebagainya gitu ya. Dan dia bisa gampang masuk ke tempatnya korban tanpa perlu melakukan apapun karena sudah kenal dengan korban. Ya, Gitu. aksesnya mudah. Jadi aksesnya mudah. Nah bisa jadi gini menurut gua, korban itu dihabisi dulu. Setelah dihabisin dia keluar dari jendela dan kemudian dia mengeset CCTV. Kan CCTV tinggal dicabut aja kan. Tapi nggak tahu posisi CCTV itu, entah dia di ruangan khusus atau memang nggak dapat diakses banyak orang yang memang tinggal di situ, ya kan? Ya. Kenapa kok gampang banget pemilik kos itu ngebuka? Karena memang ditutupnya dari luar dan tidak terkunci. Kita cuma diganjel gorden doang. Iya, soalnya begini, kalau setahu gua, ya macam-macam beda-beda orang banyak yang mencontohkan masalah jendela tuh. Kan ada jendela yang harus kuncinya tuh diginin dulu, Ya. kita turunin dulu. Kalau nggak ada yang seret, yang nggak gampang diturunin, Ra. Nah, menurut gua, kenapa kok pagi-pagi si penjaga kos itu gampang banget congkelnya? Karena nggak kekunci, karena ditutupnya dari luar. Si pelaku ini pintar menghilangkan jejak, entah dia profesional atau apapun, gua nggak tahu. Tapi yang jelas dia kunci dulu pintunya, seret, dia slot dulu dari dalam, seret, ya kan? Dihabisilah korban, ditempatkan seolah-olah dia terbaring begitu normal gitu loh ya. Walaupun kalau kita lihat kematiannya nggak normal. Kalau seandainya dia tanda kutip misalnya dan sebagainya, nggak mungkin serapi itu menurut informasi bahwa dia sampai diselimutin. Nggak ada yang aneh dengan penjaga kos menurut gua. Karena dia normalinya gimana sih ya? Dia ketok-ketok disuruh istrinya, dia buka dengan akses kok nggak ada jawaban, dia congkel dengan mudahnya karena memang ditutupnya dari luar pada saat itu.
sama si pelaku, makanya tidak terkunci. Logikanya kalau seandainya tempatnya Arendaru ini tidak dimasukin orang, gue yakin itu jendela juga susah dibukanya, karena dikunci sama Arendaru. Ya kan? Disitulah letak kecurigaan gue bahwa si pelaku itu memang tinggal di kosan itu juga. Menurut gue ya. Tinggal di area kosan itu ya. Kosan itu dan dia tahu CCTV-nya di mana, tahu bagaimana cara, dan ini menurut gue sudah direncanakan. Karena mengingat si korban ini mau pindah ke luar negeri. Dan dia mungkin tidak mau jauh dari korban. Menurut gue begitu sih. Akhirnya melakukan tindakan itu. Ini pendapat gue ya, ya kita nggak bisa mendahului pihak penyidik juga ya, tapi menurut gue kayak gitu. Tapi ada juga nih Bang, dari Monozen juga nih banyak nih yang berpendapat kalau misalkan si apa sih namanya, si GoFood, apa sih namanya, supir GoFood nih, Gojek ya, itu juga ada ininya, ada jalurnya juga ke arah pembunuhan berencana. Jadi dari situ nanti dia ngambil makanan, itu semua udah di set sama yang tadi lu bilang mungkin siapa yang tinggal di kosan itu atau yang pokoknya pembunuhnya itu. Nah dia ngeset semuanya, pas lagi dia ngambil makan orderan, dari situ semua di set. Terus ada juga yang bilang si pelaku tuh udah ngumpet duluan di kamarnya. Jadi pas dia makan udah kelar semua, dia buang sampah ya kan, dia masuk udah gerah tuh gitu kan, gerah bajunya buka setengah kan kalau nggak salah tuh. Nah dia masuk jeder itu mungkin lampu langsung mati tuh pas dia masuk. Oh iya, bisa jadi ya kan, kemungkinan bisa jadi. Kemudian dia coba untuk mengakali CCTV kan. Tapi kalau untuk ke arah sidik jari juga tuh, ya gampang banget tuh marah. Tinggal nggak usah pakai sarung tangan aja udah nggak bisa kan. Tapi smart lock itu bisa kan ya, waktu itu gue lihat di video ada yang bisa akses kecuali kita yang punya, jadi pakai serbuk gitu loh. Jadi dia kebaca bekas tempelan kita. Iya. Bisa Korea. Iya. Tapi menurut gue itu terlalu sulit ya, waktu dan sebagainya pasti memakan waktu. Tapi menurut gue memang orang situ juga, orang yang tinggal di situ dan kenal korban. Iya sih, pasti orang kenal sih. Iya, tapi masuk akal tadi tuh yang dibilang dia waktu buang sampah, dia udah masuk. Nyelinap, bisa tuh. Bisa jadi. Pas dia masuk langsung dibekap kan bisa juga. Apalagi angle si CCTV kan berubah. Iya, itu aneh banget pada saat itu. Itu jadi pertanyaan nih, jadi kita berasumsi semua nih. Iya, makanya gue nih penasaran siapa sih yang nerima CCTV, petugasnya apa ya? Iya, kok bisa sebelah tuh, besok pagi-pagi bisa utuh gitu loh. Iya, pihak berwenangnya siapa sih ya yang menyebarkan itu ya? Itu loh. Soalnya CCTV ini benar-benar vital banget. Tuh. Sidik jari, oke. Ya sidik jari yang ditahu cuman di lakbannya ya? Di lakban, katanya sih. Kita juga masih harap-harap cemas nunggu kabar dari pihak penyidik nih yang masih berproses. Ya. Tapi logikanya bro, kalau seandainya ini memang kasus bundir, pasti 3 hari 4 hari juga udah keluar nih rilisnya. Ya, rilisnya pasti akan segera bundir. Ya bundir, jadi akan segera rilis tuh. Nggak mungkin sampai 10 hari ini kan, sampai seminggu lebih ini ya, belum keluar statementnya. Itu yang membuat tanda tanya. Berarti ada something nih dengan kematian si Arendaru. Kalau bicara bundir, eksekusinya ini terlalu ini nggak sih? Terlalu ribet banget sih. Iya nggak sih? Iya, kelamaan menurut gua. Ada yang nyontoin tuh, Sodobono tuh, ya kan? Itu aja, ngelibet-libet itu aja tuh memakan waktu. Ya kan? Iya, napas kan akan memakan waktu ya. Nggak cepat menurut gua, akan tersisa dulu dan nggak mungkin serapi itu. Otomatis akan belingsatan bro. Katanya tuh kamar tuh rapi. Tapi tadi gue bilang nyambung ke pendapat gua. Posisinya rapi. Bahwa memang di sini ada suatu hal yang berkaitan dengan orang dekat yang dia kenal. Ya gue nggak mau nuduh yang macam-macam juga dulu sih ya. Tapi ibarat kata dia sedang melakukan permainan suatu permainan lah sama orang ini. Tapi yang memang tujuan orang itu memang untuk menghabisi nyawa dia. Gitu. Tapi ya sepanjang kita perjalanan kayak ngebahas kasus-kasus ini, pelakunya adalah orang terdekat ya. Iya, kebanyakan. Iya sih, kebanyakan. Kasus sebelumnya juga yang 4 tahun juga orang terdekat. Gitu. Yang tahu sudah belum. Iya. Yang seharian. Iya. Kemarin dibahas di pengadilan tuh cara menghilangkan itu dengan air juga hilang. Ya, air kan ya. Air juga hilang. Pas lagi pihak berwenang ke situ nggak ada api banget. Nah, berarti dia sudah merencanakan. Kalau seandainya ada orang lain di situ ya, kalau nih ya, kalau dia mungkin sudah siapkan sarung tangan. Ini
Enggak. Sarung tangan. Dia tuh udah merencanakan itu dengan mungkin permainan yang biasa dia lakukan dengan orang itu. Berarti ke arah Penyimpangan yang memang dilakukan oleh 2 orang berdua sih. penyimpangan gitu. Iya, penyimpangan itu yang dilakukan oleh 2 orang. Atau menurut gue nih ya, memang almarhum dihabisi dengan cara seperti itu. Mungkin si pelaku menggunakan sarung tangan. Nah kenapa? Ya dia nggak bisa napas. Ya tadi lu bilang orang nggak bisa napas pasti Belisatan. kan. Iya. Dia mencoba untuk membuka. Pasti. Mana nih nih? Iya. Ya kayak kita buka toples. Iya. Lebaran lah, nyari Nyari celah celah. buat ngebuka kan. Nah mungkin di situ yang cuma ada makanya sidik jarinya si almarhum menurut gue. Sampai dia kehabisan lemes, kehabisan nafas. Ya mungkin baru Iya. ditempatkan di tempat tidur menurut gue ya. Tapi kalau tadi bilang ada penyimpangan itu emang ada tentang Ada almarhum Oh, maksudnya? dia ada Ininya Riwayat. riwayat. Kalau riwayatnya kayak nggak tahu sih, nggak ada yang beredar. udah beristri juga. Iya. Ini anak gue. Menurut dari keluarga juga nggak ada penyimpangannya dari si almarhum gitu. Itu jadi bingung juga. Biasanya kayak gitu juga. Orang juga Nggak ada yang tahu. Nggak ada yang tahu sih. Sampai detik ini udah ada penyelidikan belum Bang sama istri? Udah, ini lagi sedang dilakukan. Jadi diotopsi ulang lagi kan. Jenazahnya iya. Otopsi ulang Lagi dan otopsi ya. pokoknya lagi proses penyidikan lah. Iya, iya. Proses penyidikan itu bukan hanya ke korban tapi ke lingkungan juga, bro. Jadi kita tunggu juga nih hasilnya ya. Almarhum Daru ini kan dia dulu menangani yang kasus TPPO di Jepang. Bisa jadi karena sudah bisa dia kan lapangannya ya, orang lapangan yang benar-benar. Atau cukup vokal juga seorangnya kalau Iya, dia tuh ya jujur yang semuanya. Nah itu kan makanya banyak lah yang dia tahu, yang kita nggak tahu tentang itu, tentang penjualan orang ya kan, TPPO di Jepang waktu itu. Cuman emang ada dibahas, gak usah bawa-bawa ke arah TPPO yang pas udah diinin sama dia. Tapi kalau menurut gua ada arahnya karena dia udah berhasil tentang yang TPPO di Jepang, bisa jadi yang di sana TPPO yang ngurus Jepang juga sih. Oh, dendam terkait profesi nilai ya. Bisa jadi gua ke arah sana sih, lebih ke orang-orang yang gak suka tentang sama sini. dia. Karirnya dia lah ya. Iya. Kalau lu Bisa kan? jadi Iya, itu ke arah sana sih. Mungkin sindikatnya atau mafianya kan ya. Dagangan iya sih. orang kan itu ya. Iya, sampai detik ini aja kita Indonesia masih ini banget kan perdagangan orangnya. Ya, bisa jadi sih bisa. Tapi Gak kalau kelar-kelar kan. bisa jadi ke situ ya. Cuma kalau gue lebih ke itu sih, lebih kepada pribadi ya. Perilaku pribadi ya. Itu sih. Oke. Kalau gue karena melihat dari kematiannya. Dari kematiannya. Oke, berarti proses sekarang terakhir apa yang lo tahu? Masih proses Misteri ya? penyelidikan ya. Iya. Gimana ya? Iya, masih ada proses penyelidikan. Karena kan gini, kematian dia tuh dilakukan itu yang bikin unik ya. Maksudnya nggak ada kejadian kayak gitu di Indonesia ini doang, ya kan? Dan kalau seandainya mikir tadi, kalau kan gue berpendapat ini adalah permasalahan pribadi ya, pribadi dengan pribadi orang gitu kan, terkait hubungan tertentu lah ya. Kalau gue kan gitu, karena melihat kalau seandainya itu dilakukan oleh pembunuh profesional, seperti yang lo berdua maksud, gue rasa nggak mungkin itu yang akan ditinggalkan jejaknya. Nggak mungkin dilakban gitu loh. Menurut gue ya kenapa nggak digantung aja? Ntar biar seolah-olah itu bunuh. Kenapa harus dilakban? Kayak PR banget. Lakban kuningnya. Ya enggak? Kenapa harus kuning? Lakban kuning ada di situ kan? Nah itu kan berarti menurut gue sudah memang dia memang punya lakban ini di rumahnya, dan itu sering dia lakukan mungkin. Iya, dengan sahabat dekatnya ini. Menurut gua. Ya kan? Jadi sekarang kita kembalikan aja ke Monosen ya. Semua gimana menurut kalian? Semoga ya jangan lama-lama lah ya. Ya, semoga cepat terungkap dan pihak keluarga bisa tenang gitu ya. Bisa mendapatkan keadilan. Betul. Ini mau kita lanjutin nggak, soalnya masih ada lagi tahu satu yang setelah Kemlu yang Arya Daru ini, terus ada Kemendagri
Yang katanya hilang juga waktu mancing. Hilang waktu mancing, terus pas lagi ditemuin dalam keadaan kepala nggak ada. Jasadnya. Gue belum tahu. Sekilas gue pernah Bener, dari iya. gue belum dalami Belum, sih. gua lupa Belum bahas namanya. itu, belum baca ya. Itu setelah Arya, jadi Arya dulu, dia hilang dulu, terus Arya Daru meninggal, habis itu dia ditemukan. Oh. Nah, motifnya Bang sama-sama di kepala, ya kan, pembunuhnya. Tapi kita nggak tahu nih masalahnya yang di Kemendagri ini juga sama punya apa ya, punya pekerjaan yang penting juga. Oke. Banyak tahu gitu loh. Mungkin nanti kita lanjutkan ya di segmen selanjutnya ya. Ya oke. Video selanjutnya. Oke. Oke, sampai sini dulu pembahasan kasus kita kali ini di segmen naratif. Buat kalian mampir juga ya di media sosial kami, ada di TikTok, Instagram, dan YouTube. Monogram Production ya. Monogram Production. Production, semua sama. Sama semuanya. Itu sampai bertemu di kasus-kasus selanjutnya. Gua Sudobono, Gua Pepep. Barara. undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.